Oke, selamat pagi semua. Ini pagi menjelang siang ya. ya. Pagi menjelang siang. Oke. Kita agak telat beberapa menit nih. Soalnya ada terlalu pagi-pagi di rumah, harus dipersiapkan dulu. Oke, saya perkenalkan, mungkin buat teman-teman yang belum kenal, saya Iksan Choli, saya seorang fashion photographer di Kota Makassar. Memang genre saya kalau foto tuh lebih ke fashion, foto model. Jadi memang lebih ke jadinya manusia yang orang biasa bilang model-model cantik. Seperti yang mendampingi saya pada pagi hari. Ya, sedikit gambaran apa yang akan saya informasikan di pertemuan kita pada pagi hari ini. Saya akan sedikit mengulas tentang virtual shoot. Iya, sesuai dengan judul live kita. Jadi selama ini tuh memang kayaknya sih berangkat dari apa ya? Kita boring banget selama ini kalau di rumah. Apalagi yang memang tipikal orangnya ekstrovert, suka keluar. Dan di samping saya ini juga saya lihat orangnya ekstrovert banget. Kalau lihat Instagramnya tuh tiap bulan traveling. Gila. Tidak juga. Berarti bisa dibayangkan itu kenapa kalau di rumah aja itu biasa bikin nggak ngapa-ngapain. Nah, jadi berawal dari kalau kita sih lihat yang pertama kali, kalau saya secara tidak langsung memperhatikan Instagramnya si Raisa. Berawal dari itu si Raisa coba buat sesuatu filter shoot. Terus saya lihat, wah kenapa nggak coba nih? Nah, saya coba sama teman-teman model, saya cek, coba yuk foto. Dan yang saya hubungi itu teman-teman model yang ada di Jakarta. Jadi emang benar-benar virtual, jarak jauh. Terus kita foto dan wah ternyata menarik juga ya, lumayan mengisi kegiatan di rumah di mana kita nggak boleh kemana-mana, nggak boleh harus stay di rumah kan? Iya. Jadi ya dari situ coba hubungi model terus pikirin konsep seperti itu. Jadi virtual photoshoot ini kemarin nggak ada ya? Iya. Ini baru ya? Ini baru pada saat ya zaman COVID melanda Indonesia, zaman pandemi ini. Mulai dari situ udah teman-teman fotografer udah marak melakukan virtual photoshoot. Awalnya cuma gara-gara bosan aja di rumah ya. Terus yang pertama kali nih Pak Iksan, yang virtual photoshoot itu siapa sih sebenarnya, fotografer siapa? Kalau virtual photoshoot pertama kali sih sebenarnya dari luar negeri juga saya lihat dari sejarah histori udah banyak. Udah banyak. Tapi yang mempopulerkan di Indonesia terutama itu sih teman-teman, saya sih pribadi lihat waktu fotonya si Raisa dia lakuin virtual shoot. Nah terus ada juga ada dari situ udah marak ya, kita namanya teman-teman fotografer saling follow. Ini keren nih, ya coba deh, let's try seperti itu. Oke. Dan akhirnya jadi booming dan jadi sesuatu ya yang baru dan menarik. Oke. Seperti itu. Iya. Ini coba sambil kita pasang gambar yang akan saya tampilkan. Saya sambil baca buka ulang. Jadi Mbak Dat, dari kemarin semenjak kita posting file itu sebenarnya udah ada teman-teman fotografer sama model yang nitip pertanyaan. Kak, bahas ini dong, seperti itu. Nah, pertanyaannya apa aja itu? Pertanyaannya sebenarnya lebih banyak ke soal virtual photoshoot karena yang saya tampilkan sesuatu yang berbeda. Jadi beberapa yang tanya, Kak itu resepnya gimana, tips dan triknya membuat virtual photoshoot yang agak beda dari yang lain seperti itu. Oke. Tapi sebentar juga saya akan tampilkan yang kita lakukan kemarin. Kita habis photoshoot di sebuah tempat, sebuah lokasi yang sangat-sangat menarik untuk di Instagramable ya? Iya, Instagramable. Bukan Instagramable lagi, memang kalau untuk komersial shoot itu bisa tuh kita coba di situ lagi dan lagi. Ini sambil saya baca ini ya, teman-teman yang mau lihat ininya sesi nanti layarnya kita akan putar, kita bisa melihat ke layar sebelah kiri ini udah layar TV yang gede, teman-teman bisa yang hasil foto yang kemarin seperti itu. Saya sambil chat ini ya, apa tadi Instagramnya? Citra Lens Official.
Citralen Celebes official. Ya, saya mau cek di saya banyak yang mukanya pulau-pulau. Saya tadi tulisnya yang akun yang satu. Iya. Saya nggak muncul. Kalau akun yang satu siapa yang pegang? Itu kayaknya ini deh. Official. Oh ini ya? Sorry. Official. Citralen Celebes enggak? Citralen Celebes dulu. Oh, Citralen Celebes. Iya, Citralen Celebes. Citralen Celebes. Yang mana? Lihat Yang ini. Oh, oke. Sip. Sudah tadi pada buka yang satunya. Yang satu ya. Jadi biasanya ada yang masuk di grup. Oke, buat teman-teman yang udah masuk bisa nanti buka di Instagram Citra yang di sini. Yang di Instagram saya juga tadi saya udah repost ulang apa yang akan kita buka. Nah, saya akan menjawab salah satu pertanyaan dari teman-teman yang saya flyer kemarin, mungkin nggak sempat online atau apa. Dia bilang itu, Kak, besok bahas ini dong. Salah satunya virtual photoshoot. Yang pertama apa yang harus disiapkan? Kalau untuk virtual photoshoot? Iya, virtual photoshoot. Kalau dari segi fotografernya sih ya otomatis kita harus ada kamera. Pasti. Terus ada gadget. Sama yang paling penting adalah itu jaringannya harus bagus. Gitu. Kenapa jaringan harus bagus ya? Mungkin kalau Bada itu kalau habis lagi online dengan teman-teman, kalau jaringan nggak bagus, biasanya kan gambar itu lah ya, kalau kita video call itu pecah. Nah, itu tanda kalau jaringannya nggak bagus. Berarti memang benar-benar harus jaringannya bagus, terus supaya gambar yang dihasilkan itu benar. Terang ya gitu ya. Terang dan jelas, terus kita motretnya bagus. Soalnya fotografer tuh modalnya cuma motret layar handphone atau layar gadget yang digunakan untuk itu yang namanya virtual photoshoot itu ya. Namanya virtual. Jadi memang kita foto benar-benar layar handphone atau layar gadget. Kalau saya sih selama ini saya pakai iPad buat jadi media antara saya dengan model untuk berinteraksi. Oke. Seperti itu. Jadi memang benar-benar nggak ketemu antara fotografer dengan modelnya ya kalau yang virtual photoshoot. Beda mungkin dengan yang kemarin yang kita yang kemarin kita ini itu ya bersentuhan langsung, tapi kan ya tema pandemi seperti ini ya memang harus virtual photoshoot kita laksanakan. Oke, jadi kita mau menjelaskan tentang virtual photoshoot dulu ini atau saya jelaskan dulu tentang virtual photoshoot. Jadi biar sesuai tema kita juga pada hari ini. Jadi selain jaringan yang kuat, kita juga fotografer tuh harus bisa sharing ke objeknya atau modelnya untuk menjadi spot yang bagus. Jadi saya biasa sebelum motret, saya video call biasa dulu. Video call terus modelnya, contoh nih, karena kan kita sama-sama di rumah. Modelnya saya suruh keliling rumah. Mencari lokasi spot yang bagus. Cari lokasi spot yang bagus. Jadi dia keliling, di sini ini lokasi pertama ya. Gitu. Jadi kita bisa sambil, ini lokasi pertama. Lokasi kedua, keliling lagi. Jadi lebih ke kita survei dulu. Kita ke survei dulu apa yang lokasinya, karena benar-benar pencahayaan yang bagus itu sangat. Jadi kalau untuk virtual photoshoot ini satu lokasi harus bagus dan didukung dengan jaringan plus pencahayaan. Yang bagus. Untuk dari segi kan tidak semua model juga itu angle-nya bagus tuh Pak. Iksan untuk difoto. Nah itu gimana? Memang harus latihan dulu atau gimana itu Pak? Kalau dari latihan sih ya pada saat kita sebenarnya lebih gampang karena kan biasanya sih saya pernah bilang 9,5 dari 10 wanita Indonesia itu suka selfie. Jadi sebenarnya sudah latihan ya Pak ya? Udah latihan, udah terbiasa selfie seperti itu. Jadi udah tahu sendiri. Saya angle-nya bagusnya foto dari sisi mana gitu ya. Karena kan dia sambil live, sambil selfie, dia udah bisa lihat ini gue udah pas nih. Saya cuma motoin layar, jadi dia sebenarnya udah bisa lihat posenya. Nih
kiri kanan dia nonton sendiri. Oke. Tapi mungkin juga dari Pak Iksan misalnya mau foto itu, misalnya lagi live nih, video callan gitu, terus ya kamu bagusnya dari posisi ini, itu bisa juga seperti itu ya katanya. Bisa. Jadi kenapa survei itu penting, survei lokasi, cari spot itu penting ya, menentukan hasil yang bagus salah satunya dari itu. Jadi nggak boleh juga sembarangan ya Pak? Nggak boleh sembarangan. Tetap harus lokasinya bagus, terus pencahayaannya bagus. Pencahayaannya bagus. Oke. Ini teman-teman fotografer udah pada masuk nih semua. Saya lihat. Kita sambil nunggu beberapa teman-teman fotografer lagi yang pada masuk. Berarti udah boleh coba tampilkan yang file video shoot, virtual shoot dulu. Oke. Nah, kita slide virtual shoot dulu baru di rumah. Tadi yang virtual shoot itu nah, ini kalau ini salah satu contohnya ya, Pak Iksan ya. Contohnya. Oke, saya sambil share URL-nya dulu. Ini di grup pada minta alamat Instagramnya, saya share dulu buat teman-teman fotografer. Ya. Jadi ini kelihatan full ya. Nah ini salah satu virtual photoshoot yang saya lakukan. Ini modelnya nggak di Makassar juga. Nah biasanya Datu masuk nggak? Nggak masuk. Masuk biar. Baiklah saya masuk. Nah biasanya kalau kita virtual shoot itu kebanyakan lebih fokus ke mukanya model. Oke, ya, yang kalau saya lihat itu biasanya nggak ada frame-nya seperti ini kan? Seperti ini. Ya, jadi cuma mukanya model saja. Cuma mukanya model yang diambil. Nah itu berangkat dari situ saya lihat, wah ini udah mainstream nih kayak gini. Kita harus buat sesuatu yang anti mainstream, yang agak beda sedikit dibanding yang lain. Jadi saya coba, wah kenapa nggak environment atau ambience dari gadget yang saya taruh itu saya tampilkan juga. Jadi saya masuk ada properti laptop, headset, handphone, meja, terus ya buat seperti ini. Jadi buat sesuatu yang lebih beda aja. Anti mainstream ya. Anti mainstream. Kemarin banyak yang tanyakan, wih agak beda nih ya, karena ya saya memang tampilkan. Saya cuma nggak fokus di modelnya doang. Jadi saya fokus di sekitarnya. Seperti itu. Ya karena kan kalau saya biasa lihat itu memang cuma ditampilkan itu cuma wajahnya model saja. Tapi ini memang beda ya Pak Iksan ya. Iya, saya lebih nampilkan ininya. Ada lagi tuh tadi, sebentar saya lihatkan. Saya lebih ke tampilkan, nah ini lebih ke apa? Selain objeknya. Ini bukan endorse kan? Ya, jadi saya pakai alat bantu iPad, terus online. Nah ini cari cahaya. Terus buat teman-teman info, bisa nonton ini hasilnya gimana, edit atau enggak. Nah ini sama sekali transform kamera saya nggak edit sama sekali. Ini nggak ada editan sama sekali. Nggak ada editan sama sekali. Nggak ada tambah-tambah aplikasi. Nggak ada tambah-tambah aplikasi apapun. Seperti itu. Jadi memang jadinya nggak boring kan? Iya, jadi memang lebih ke kita kalau saya lihat wah ini fokus ke tetap point of view-nya ke model, tapi kenapa berasa virtual shoot bahwa ini bukan kita memang benar-benar jarak jauh. Oke. Jadi kalau dilihat di sini tetap fokus di model, tapi lebih cantik lagi karena ada frame-nya kan? Iya, ada frame-nya seperti itu. Nah ini hasil clean juga. Ini model tau nggak? Jadi model ini kalau lihat dia zoom out handphonenya, ini dia sembunyi di balik gorden. Nah, jadi depan jendela dia tumpuk masukin kepalanya di gorden, masuk sama handphone, terus ini modelnya pastinya gini doang. Oke. Tadi ini keren juga ya? Iya. Seperti itu. Jadi kita keliling-keliling setiap lokasinya ya seperti itu. Jadi kurang lebih kalau untuk virtual shoot yang saya lakukan
kurang lebih seperti ini. Kita nggak fokus ke modelnya saja, tapi lebih ke sekitarnya. Oke, tapi tetap juga harus memperhatikan pencahayaan dan jaringan itu ya Pak Iksan ya. Benar. Kita bisa buka dari sini biar kelihatan ya. Soalnya kan nggak bisa lihat. Iya. Seperti itu. Biar lebih kuasa, biar teman-teman fotografer boleh lihat, maju dikit aja. Iya. Nah, kita lihat close up. Nah. Oke, ini salah satu gambarnya yang saya bisa tampilkan. Nah, modelnya ini Baby Margareta, salah satu artis nasional seperti itu. Oke. Ya. Berarti Pak Iksan juga langganannya sudah sampai ke. Kalau udah di sana ya, udah kenalan di Jakarta udah banyak seperti itu. Oke, ini kurang lebih about virtual photoshoot. Jadi kalau misalnya dia mau tanya-tanya, boleh nanti tanya di sini sambil berjalan. Kita tetap lanjutkan aja materinya. Kalau ada yang bertanya di tengah jalan nggak apa-apa, langsung tanya aja. Nanti kita langsung jawab. Nanti operatornya boleh informasikan atau bisa ada telepon. Oh, ini siapa nih yang tanya apa seperti itu. Soalnya Dad, masih banyak pertanyaan yang lain yang saya akan jawab. Nah, jadi di materi pagi ini ada beberapa pertanyaan yang lain saya akan jawab. Saya sudah menampilkan beberapa sampel foto dari teman-teman yang kemarin bertanya pada saat posting live. Oh, ini tanya soal ini seperti itu. Ada yang tanya soal available photoshoot. Kalau nggak betul available photoshoot, itu photoshoot lebih memanfaatkan cahaya matahari. Nah, itu jadi seperti biar apa contohnya apa ini? Biar semua orang bisa ada satu fotonya. Saya tampilkan dulu. Ini ada banyak. Jadi kurang lebih kalau motret, salah satu spot yang paling saya suka, kalau gini pas nggak framingnya? Kalau dia oke nih, kayak gini apa? Salah satu spot yang saya suka kalau motret itu di dekat jendela. Saya bisa bilang window shoot. Kenapa? Karena pencahayaan dari jendela itu oke, sumber cahayanya dapat, terus bagian belakang agak gelap. Ya, enaknya kalau kita di foto di sini tuh keren. Ini ada banyak teman-teman yang join. Oke, jadi kalau foto dekat jendela itu fokus cahayanya dari depan aja kan? Iya. Kena modelnya Jadi, terus juga kita benar-benar manfaatkan. Nah, ini foto yang saya tampilkan, foto yang benar-benar murni fresh from kamera, nggak edit sama sekali. Terus ini mau pagi hari, siang hari, sore hari tetap bisa. Tetap bisa. Yang kecuali malam hari ya. Itu malam hari. Karena kita manfaatkan sinar matahari. Oke. Yang penting cuacanya bagus. Terus the sun shining brightly, bagusnya. Jadi bisa lebih cahaya lebih dapat seperti itu. Saya akan tampilkan beberapa foto lagi about penggunaan cahaya matahari. Ini foto-foto window shoot. Saya akan tampilkan. Semuanya menggunakan cahaya matahari sebagai objek. Sedikit aja. Nah, ini foto seputar penggunaan cahaya matahari atau biasa dalam dunia fotografi kita gunakan available light. Jadi murni foto-foto yang saya tampilkan di sini semuanya sumber cahayanya itu menggunakan cahaya matahari dan beberapa di ya otomatis kalau sumber cahaya matahari objeknya sebaiknya model yang nggak takut dengan
sinar Sinar matahari. matahari. Kalau ada tuh Soalnya takut. gimana? Nggak takut juga sih. Nggak takut. Nah, demi hasil yang bagus, Iya. harus ada ada harga yang dibayar ya. Ada Oke, yang oke. dikorbankan dikit. Ada yang dikorbankan, betul. Kan kalau hitam ada perawatan. Nah, ini Jadi ini memang benar-benar memanfaatkan sinar matahari ya Pak Iksan? Iya. Mau pakai sinar matahari, sore, pagi, siang, mau keras cahayanya, semuanya dalam sinar matahari. Oh ini keren banget ya. Nah ini di jendela, ini flash from kamera juga tuh tadi. Tadi ada lihat satu sih Pak Iksan. Nah ini, Iya. ini pikirnya dalam studio foto terus pakai lighting yang gimana? Iya. Ini cuma Ini- sinar matahari. Ya ini cuma sinar matahari. Ini sebenarnya kita sesi fotonya udah lagi break, modelnya lagi istirahat ini. Oh. Lagi duduk, tiba-tiba udah masuk jam 4, matahari turun, masuk lewat jendela. Saya Wah, lagi keren dia ya jadinya. kok keren ini. Saya bilang, oh ini kalau kayak gini oke nih, jangan goyang dulu. Saya fotoin. Nah ini cuma 2 frame, 3 frame, saya foto, dia bagus. Dan udah hasilnya posting. bagus gini ya. Iya, Oke. kurang lebih seperti itu. Ada waktu-waktu tertentu nggak ada ya Pak Iksan kalau untuk penggunaan cahaya matahari? Kalau untuk jendela sih lebih ke matahari pagi oke. Dan sore kali ya. Dan Padahal sore kan itu, jatuh sinarnya itu agak iya. miring kan? Main istilahnya golden time-nya itu di Oke. pagi atau sore. Sore. Saya sih lebih suka ke sore kayak gini. Ini sore. Ya, ini sore hari. Ini foto sore hari, flash from kamera ya. Iya, iya. Kalau ada jendela besar, Iya. ngumpet-ngumpet dikit di balik Iya. gorden, jepret. Soalnya kalau sore kan juga bias warnanya kan tuh lebih ke Iya, arah dia orange lebih gitu ke ya. orange atau biasa ditulisannya lebih warm seperti itu. Oh, oke. Nah, Jadi memang lebih hangat ya kesannya Pak Iksan. Iya. Dibanding pagi. dibanding pagi, saya lebih suka di sore. Sore. Ya. Betul. Nih teman-teman yang mau bertanya boleh chat di sini. Kita akan jawab pertanyaan teman-teman fotografer ini udah banyak pada yang masuk. Ada Om Agung, fotografer, ada siapa tadi tuh yang sempat tanya. So ini pada anak-anak pada ramen di grup fotografi. Oh, oke. Udah saya lihat ininya langsung ada yang bertanya. Nah ini seputar Penggunaan cahaya matahari. penggunaan cahaya matahari. Beberapa saat lagi kita akan bahas lokasi photoshoot yang bagus. Lokasinya di perumahan kompleks Citra Lens Labs di daerah teman-teman kemarin Blue Sapphire. Blue Sapphire. Ya, salah Oke. satu klaster yang ada di Citra Lens. Ya, klaster yang ada di Citra Lens Labs itu Blue Sapphire. Kemarin saya habis photoshoot. Ya mungkin dilihatin aja hasilnya dulu. Iya. Nanti Saya coba jelaskan nanti ya Pak Iksan. liatin hasilnya. Oke. Kita tampilkan dulu hasil foto kemarin. Ini modelnya mantap ini. Iya. Modelnya itu siapa? Jill Gladys gitu ya? Asik. Asik. Oh, betul. Atau tadi yang kemarin Pak Iksan ngomong Tia Ivanka. Tia Ivanka. Oke. Sama Dan sih. kita lihat hasilnya. Nah ini sesi foto kemarin, mobilnya sore hari, lokasinya di Ya. Ini juga contoh penggunaan ini sinar coba matahari. sinar matahari. Ini lokasinya di ini di mana? Di Market Tinggalnya di sore hari, cahayanya oke, ya sambil fokus di ininya aja. Teman-teman boleh lihat suara aja. Ya. Nah ini lokasinya mungkin nggak usah di-shoot juga ya, mungkin dengar penjelasannya aja. Jadi tempat fotonya ini, lokasi fotonya ini di salah satu clubhouse yang ada di Citra Lens Labs itu di klaster Blue Sapphire. Jadi memang ini eksklusif buat penghuni klaster yang boleh memanfaatkan ini. Tuh. Ya, kita bisa lihat iya. Buat foto. Buat foto. Nah, ini pemanfaatan lokasinya. Dan yang paling penting tuh cahaya, fokus aja terus, cahaya mataharinya itu yang masuk situ itu keren banget. Oke. Jadi saya rasa masyarakat terutama yang tinggal di Blue Sapphire itu pasti udah
udah nggak salah lah pilih tempat. Nah, seperti itu. Ya, Ini yang jadi pertanyaan, terus gimana kalau kita mau foto-foto di sini? Ini keren banget nih. Buat ini saya sampaikan ya, buat semua yang tinggal di, berarti ini hanya khusus untuk yang penghuni klaster Blue Sapphire ya? Iya. Ini kalau penghuni klaster Blue Sapphire, kalau nggak manfaatkan lokasinya untuk foto-foto, sayang banget. Karena ini ada Golden Hour, sebentar saya lihat. Kita lihatkan. Nah ini mataharinya. Keren banget ya Pak ya. Mataharinya ini Golden Hour kurang lebih sekitar jam 5 lewat menjelang setengah 6. Instagramable banget. Yang nggak mau berenang ya bisa pakai foto-foto seperti itu. Dan ini sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk party gitu. Misalnya mau ada acara apa ya, tapi untuk penghuni saja. Untuk penghuni saja. Wow. Jadi sesuai dengan yang kita kenal selama ini, very eksklusif. Semua berhubungan dengan Citralen itu selalu eksklusif. Eksklusif, terus apa ya? Emang benar-benar mewah lah seperti itu. Dan di sini Pak Iksan cuma ada 1 unit yang ready. Tinggal 1 unit. Jadi dalam klaster ini semuanya sudah sold out. Tinggal 1 unit yang ready itu dipasang harganya 3M. Jadi kalau ada yang mau menikmati suasana di sini, ya hubungi marketing galeri Citralen Celebes. Enaknya kalau di sini udah nggak perlu, soalnya udah apa ya? Udah home-nya apa? Udah kayak lengkap semua. Kita mau ya nggak perlu keluar terlalu jauh untuk menikmati sebuah tempat yang mataharinya oke, kolam renangnya bagus. Mau jogging juga boleh. Ada kemarin saya sempat keliling semua lokasi lah, bukan hanya klaster ini, yang penting Citralen itu dijadiin jogging track juga. Ya. Semoga nanti ke depan dari pihak Citralen bisa kerjasama mengundang teman-teman fotografer buat diizinkan motret di terutama di klaster ini ya. Saya aja. Wah, ini baru 1 spot loh Pak Iksan, masih banyak spot-spot lain yang belum dieksplor sama Pak Iksan kemarin. Nah, lokasinya terus biar teman-teman bisa lihat yang pas kolam. Ini yang keren ini. Ini bisa kelihatan view-nya, mataharinya, kolamnya, instagramable banget. Duduk pinggir kolam, terus cahaya mataharinya dapet, masuk hangat, warm, terus kita motret, itu udah keren banget ya Pak. Keren. Yoi. Masih ada lagi yang mau dijelaskan di sini? Paling sih untuk yang di sini saya cuma mau bilang lokasinya juara, pencahayaannya oke. Ini termanjakan banget kalau teman-teman fotografer untuk foto di sini. Jadi untuk yang ini sisa 1 unit ya untuk di kelas ini ya. Ya harus cepat diambil. Kalau enggak rugi. Oke. Oh ya, saya lupa saya thanks buat yang jadi model kemarin, Mbak Cia ya. Iya. Terima kasih, modelnya keren. Saya puas, lokasi bagus, modelnya bagus. Oke, mantap. Pencarian juga bagus. Mantap. Kita kembali duduk atau gimana nih? Boleh, kembali duduk aja ya. Atau ada yang masih mau dijelasin di sini Pak Iksan? Kita sambil nunggu ada yang bertanya lagi, baru kita coba. Oke, boleh. Nah, itu kalau untuk virtual photoshoot itu Pak Iksan, ini memerlukan kamera khusus kah atau gimana? Atau misalnya nih, ada nih yang nggak punya kamera apa, itu gimana? Kalau untuk virtual photoshoot sebenarnya kalau untuk kamera ya, kalau mau hasil bagus harus memang kamera yang bagus yang selama ini sering digunakan. Tapi kalau untuk memotret selama pencahayaannya bagus, karena kan hampir semua smartphone di zaman now itu kameranya udah keren-keren. Jadi mau merek apapun, hampir semua produk handphone itu udah mengeluarkan kamera yang bagus. Jadi ya handphone, motret layar handphone itu bagus, bisa keren. Iya, yang penting dari itu ya Pak. Iya. Kameranya harus
bagus. Jaringannya harus bagus. Gambar yang ditangkap di layar handphone itu nggak pecah. Nggak pecah. Jadi motornya enak sekali. Oke. Ini ada model saya juga nih yang join si Silva. Oh. Nah, dia lihat lokasinya, pasti dia tertarik untuk foto di situ. Beli juga lah sekalian kalau gitu. Insya Allah. Okay. Bisa lah buat saya satu. Iya. Waduh. Oke. Ini ada yang join lagi nih, masih nanti yang join si Adila, yang udah hijab juga. Ini belum saya tampilkan soalnya hasil foto kemarin. Jadi mereka fresh, teman-teman fotografer tuh baru lihat pada saat live kita ini lokasi foto kemarin. Karena kan cuma sempat lihat story-nya kan, ini lagi motret di kolam, lokasi di mana, saya cuma cek Citraland, nggak saya sebut spesifik di mana, udah pada penasaran. Okay. Nah, jadi untuk menjawab rasa penasarannya itu, nanti itu jelasin lagi tadi kan, mungkin tadi belum ada yang dengar, ada yang masih belum dengar. Jadi lokasi fotonya kita kemarin itu di salah satu klaster yang ada di Citraland ya. Klasternya itu adalah Blue Sapphire dan clubhouse-nya ya, clubhouse-nya Blue Sapphire itu khusus untuk penghuni di klaster Blue Sapphire. Gitu. Setelah ini tuh juga sebenarnya kita masih ada spot-spot lain Pak Iksan. Jadi di sini tuh ada yang fit centrum, ini memang untuk umum, dari luar pun bisa memanfaatkan itu. Nah itu ada kolam renang juga, terus ada wedding chapel. Oh boleh. Iya. Jadi berarti fit centrum itu kurang lebih, tapi environmentnya sama dengan yang di Blue Sapphire kah? Atau ada sentuhan yang berbeda? Kalau yang di Blue Sapphire kan ini memang khusus untuk pool aja kan. Oke. Jadi kalau yang di Blue Sapphire itu khusus pool. Nah kalau di fit centrum itu lebih lengkap Pak Iksan fasilitasnya. Ya, jadi ada poolnya, terus ada juga mini water park, terus ada wedding chapel, terus ada juga untuk gym maupun untuk yoga. Berarti di Citraland kayak akan spot for foto. Ya, betul sekali. Dan kita juga ada beberapa tempat taman tematik, jadi itu hampir semua klaster ada. Jadi taman tematiknya itu berbeda-beda tiap klasternya. Misalnya di klaster kami yang ada namanya Golden Garden itu taman tematiknya Melody. Beda-beda. Oh iya, taman tematik saya pernah foto juga di sini, ada saya lihat yang tamannya ada Melody itu di Golden Garden. Iya, itu di Golden Garden. Iya, saya lihat di kan bisa. Golden Garden ya. Jadi Golden saya lihat antar rumah di belakang tamannya itu melodi jalanannya kayak piano. Iya, betul. Pernah saya motret di situ. Jadi kalau yang di Golden Garden itu memang banyak tematik parknya, terus ada juga backyardnya itu jadi antara rumah yang satu dengan rumah yang satu itu nggak langsung mepet dinding Pak Iksan. Jadi itu bisa pun dimanfaatkan untuk fotografi. Untuk foto. Wow. Semoga nanti next kita bisa diundang. Boleh. Oke. Ini di grup. Muncul nih di grup. Yang mau lihat tampilan fotonya boleh nanti di Instagram saya juga saya posting, sebenarnya saya kasih hasil foto kemarin. Boleh di repost foto ini buat yang nggak sempat lihat tadi. Nanti kita coba tampilkan seperti itu. Oke, masih ada lagi yang mungkin mau dijelaskan Pak Iksan tentang virtual photoshoot ini? Kalau untuk virtual photoshoot seperti yang saya tampilkan tadi, kita emang lebih ke prepare. Paling penting yang pertama jaringan. Jaringan. Itu udah harus bagus. Mutlak ya. Mutlak. Nah, yang kedua memang penentuan spot. Penentuan spot cahaya matahari karena itu menentukan. Jadi percuma kalau fotografer gadgetnya udah bagus, udah pakai lokasi yang bagus seperti yang style virtual shoot yang saya tampilkan tadi, itu udah bagus. Tapi kalau lawannya modelnya yang di sana lokasinya
Oh, bagus. Oke. Ya. Ini ada naik lagi. Nah, ini beberapa pemotretan yang menggunakan banyak teknik lampu. Saya coba, kita pause di sini. Ya. Mana ada yang ditanyakan kalau motret pakai satu lampu kayak gimana ininya? Ini kalau saya bilang gini jelas. Boleh. Mantap. Mantap. Oke, ada yang ditanyakan nih pakai berapa lampu? Jadi di dalam dunia fotografi kan ada motret ini studio lighting. Nah, ada 1, 2, 3, 4 lampu. Nah, ini salah satu contoh motret dengan satu lampu. Nih satu lampu doang. Apa media yang harus kita gunakan? Ya tembok. Jadi data kalau mau foto di sini, tembok putih itu bisa memantulkan cahaya yang lembut, bisa jadi background yang bagus. Karena memang ini kebetulan memang lokasinya cari saya mau buat latar putih, jadi nggak perlu background putih atau kain, cukup tembok aja kita udah bisa seperti itu. Oh, tapi memang beda ya Pak Iksan, misalnya backgroundnya itu warna lain? Ya, beda. Jadi unsur warnanya juga akan terangkat. Jadi kalau tips dan trik sih, kalau saya mau motret lebih ke tembok putih itu udah salah satu spot yang bagus untuk foto. Ini pakai satu lampu doang, saya pakai orang biasa bilang softbox atau octabox yang besar, ukurannya 120. Satu lampu aja. Terus ini itu udah terang banget padahal cuma lampu ya Kak ya. Iya, ini yang penting kita pakai teknik lightingnya bagus, positioning lampunya bagus, itu kita udah bisa hasilkan gambar yang bagus seperti ini. Ya, ini sebenarnya saya bisa bilang ini fresh from, nggak terlalu fresh from kamera, tapi lightingnya, pencahayaannya, warna kulitnya itu udah seperti ini. Ini fresh from kamera, warnanya, pencahayaannya nggak ada yang sama sekali. Paling sih kalau mau edit, kalau saya ada satu total jerawat, hilangin dikit. Saya nggak ngerubah, kalau dalam fotografi sebenarnya saya nggak rubah kontras, nggak rubah shadow, nggak rubah pencahayaan. Ini mulai seperti ini. Jadi kalau dapat objek yang kulitnya bagus, mulus ya, itu bisa aman seperti itu. Nah, ini buat yang kemarin tanya tips motret satu lighting. Nah, saya udah jawab di live Instagram hari ini. Salah satu simpelnya seperti ini. Berarti kalau satu lampu itu backgroundnya harus warnanya putih? Sebaiknya jadi putih, biar keren aja. Oke. Mulai seperti itu. Ini banyak lagi nih yang lain. Kalau yang ini gimana Pak Iksan? Ini saya pakai, sebenarnya sih aturannya 2 lampu, tapi ada reflektor buat memantulkan cahaya, jadi bisa lebih berdimensi. Karena salah satu yang sulit adalah pemahaman orang awam biasa, loh kok bisa motret latar hitam terus modelnya bajunya hitam. Nah, itulah tugas kita, membuat dimensi, mengatur setup lighting biar bagus, supaya dimensi modelnya, rambut, baju itu kelihatan ya. Itulah padahal ini backgroundnya hitam. Nah, sekarang bilang foto latar hitam terus baju hitam itu nggak bagus. Kalau saya bilang bagus-bagus aja. Yang penting lightingnya diatur dengan tepat. Berarti memang lighting itu sangat pengaruh ya Pak Iksan untuk hasil fotonya. Ini juga saya pakai 2 lampu dari belakang sama dari depan. Saya tampilkan BTS-nya aja, BTS-nya seperti ini. Settingan lampunya. Jadi dari depan dan belakang. Dari depan dan belakang. Di bawah sih ada untuk reflektor seperti itu. Oke, ini beberapa sampel lighting untuk menjawab pertanyaan teman-teman. Nah, itu juga modelnya cantik.
Terus Pak Iksan, kalau untuk foto itu sebenarnya memang membutuhkan beberapa lampu sih sebenarnya ya untuk bagusnya. Nah, kalau untuk beberapa lampu sih tidak ada aturan mau bagus atau enggak. Jadi kayak ini kita bisa lihat satu lampu bagus, yang penting penempatan positioningnya pas. Jadi penempatan lampu ya Pak ya. Penempatan lampu. Ini kalau pakai 1, 2, 3 lampu. Ini sebenarnya lagi lebih ke untuk memantulkan aja dari bawah. Nah, jadi mau 3 lampu harus pas juga seperti itu. Dan semua beda-beda hasilnya. Ternyata memang dunia fotografi itu keren banget ya Pak. Iya, harus ditekuni, konsisten dengan profesi. Insya Allah dilancarkan. Apapun selama kita konsisten, loyal sama profesi, tapi tetap berpegang teguh dengan prinsip masing-masing. Soalnya saya nggak terlalu tahu gitu. Saya banyak nggak tahu tentang dunia fotografi itu. Ternyata seperti ini ya. Gitu. Kirain itu kalau foto cuma ya foto aja gitu kan. Ternyata saya sih kalau sekarang suka lebih ke kita tampilkan semua. Ini mungkin udah memasuki sesi-sesi terakhir ya. Dari trial live kita. Pesan buat semua teman-teman yang kan nanti hasilnya juga di-share kan, biar yang lain bisa nonton, yang nggak sempat nonton. Pesan yang saya bisa sampaikan bahwa memotretlah sesimpel mungkin. Jadi lakukan sesuatu secara efisien dan simpel. Kenapa saya bilang secara efisien dan simpel? Gambar-gambar yang ditampilkan di sini itu semua fresh from kamera. I do not do anything. Kalaupun ada edit, very little bit. Sedikit banget. Tapi kalau yang saya tampilkan ini 99% itu foto fresh from kamera. Yang penting lokasinya bagus, pencahayaannya bagus, modelnya juga oke, salah satu pendukung modelnya oke, itu pasti bisa hasilkan gambar yang bagus. Apalagi kalau udah pakai kamera yang bagus, itu udah mantap. Pasti kamera juga harus bagus ya Pak ya. Iya, tipsnya paling seperti ini. Spot ini saya yang paling saya suka sebenarnya ya. Ini di jendela. Betul. Keren banget jadinya itu. Ini yang lagi tren nih zaman sekarang. Ini lupa saya tampilkan tadi ya, ternyata. Yang lagi tren itu sekarang foto dari bawah. Ini ya Pak ya. Iya. Nah ini saya baring di tanah, menghadap ke langit, jadi backgroundnya langit. Kita ambil low angle. Nah seperti itu. Lagi tren dan ya seperti biasa ini fresh from kamera. I don't do anything. Nggak diedit sama. Yes. No editing. Fresh from kamera. Jadi sesimpel itu kalau motret. Motret efisien, transfer ke handphone, posting udah selesai. Nggak perlu penyelesaian apa? Nggak perlu lagi durasinya atau apa dia namanya. Semua yang penting kameranya bagus. Selain kamera bagus, fotografernya tahu cari. Fotografernya andal ya. Ini versi kamera. Sama juga versi kamera. Memang ada cahaya matahari. Cahaya ya. Lagi-lagi cahaya Pak. Lagi cahaya matahari. Ini juga sama. Ini yang virtual shoot tadi. Ini sama dengan yang tadi saya tampilkan baju putih. Dan foto satu lighting. Satu lighting dengan background warna putih. Dengan warna putih. Tembok putih. Tuh, ini juga sama. Ini satu lighting juga, temboknya kuning. Nah ini spot yang saya suka. Simple, nggak perlu lighting. Jadi Pak ya. Keren banget. Jadi warm gitu kan. Ini kalau data saya foto di sini keren nih. Boleh lah, nanti kita atur waktu ya. Gimana operator? Mantap kan? Kita closingnya di sini atau di Samudut nih? Di sini aja boleh. Sini aja. Sip. Datu masuk? Ya. Secara pribadi saya ucapkan terima kasih sudah diundang buat Citra Lens Celebes Official. Terima kasih sudah diundang. Semoga bisa kolaborasi lagi di lain kesempatan. Karena we have a lot of place
yang harus kita datangi di Citraland Celebes. Oke, saya juga terima kasih sudah siapkan waktunya buat sharing tentang virtual photoshoot ini. Apapun kalau dipanggil sama Citraland, selalu siap. Apalagi kalau yang panggil kayak gini udah oke. Oke. Thank you. Ya, terima kasih. Sampai jumpa di live berikutnya. Ciao. Bye.